Ya udah, ini kita mulai aja ya. Ini kenalin nih, kita berlima dari itu podcast Mari Gabut. Podcast Mari Kita Gabut. Isinya 5 mahasiswa gabut tingkat 3 yang nggak tahu mau ngapa-ngapain. Perkenalan kali ya. Dari sebelah yang ketawa-ketawa tuh namanya kasih tahu namanya siapa? Yang mana sih? Kan beda-beda ya? Pascal dari Pascal. Nama saya Pascal Wan. Nah tuh yang namanya Indra F, namanya Indra F. Nama gue Indra. Sokul. Oh, ganteng lu. Tuh M Hafiz Adrian. Nama gue Muhammad Hafiz Adrian, biasa dipanggil Ekor. Akhirnya mengaku. Mas Bintang. Nama. Nama gue tertera di layar. Gak jelas. Gak ada. Oh, nggak ada ya? Bintang. Nama gue Bintang. Ya, gue sendiri Bintang lah. Lazuardi, Tang. Kok nggak ada sih? Di sini ada anjir. Bintang Lazuardi, Tang. Ya, betul. Lu berarti saudara Ipang Lazuardi dong. Ya, betul. Kalau Iya, Ipung, Bintang gondrong. Bintang gondrong buat sekarang anjing. Iya dong. Pak, enggak lah. Gue lebih ke lu sih, Kor. Gue jauh. Aduh, gue mah nih bentar lagi udah bisa diikat ini. ya udah nih. Sekarang kita berlima mau bahas yang trending di Indonesia nih selama pandemi corona ini. Yang gue tahu ya, yang trending pertama itu TikTok, yang kedua sepedaan, yang ketiga bisnis. Nah, Gilang. Gila. Itu setelah makin kesini. Terus gini, gue Gila. geli dah sama kasus itu dah sebenarnya. Dan next back to topic. Asik. Tapi kita itu mantar aja. Next video. Kalau ini gue edit, itu jadi next video. Ya udah, ya pertama itu TikTok. Nih, tanggapan lu semua tentang TikTok tuh gimana sih? Legit, pokoknya Yahoo dah. TikTok tuh makin berkembang ketika wanita-wanita cantik joget-joget di depan layar. Iya. Dulu mah kan dihujat-hujat. Istri baru. Ya, gue setuju banget sih sama omongannya Bang Pawas. Kan emang dulu tuh TikTok kan dikenal alay gitu gak sih? Tapi gara-gara Halo. Tapi dulu alay. Cimoy anjing. Tapi dulu pernah TikTok siapa yang tenar sebelum era sekarang siapa? Bowo bilang gini, masa kita udah nyebur, kita udah basah, lu baru nyebur. Tanggapannya gimana tuh? Kan kalau Iya sama beda. menang bintang. Kalau perbandingan sama gue. Dulu tuh gini, kalau menurut pandangan gue TikTok tuh yang zaman dulu tuh kontennya belum banyak. Terus karena figur orangnya itu aja, terus kontennya ya gitu-gitu doang, jadi orang agak mager lah, nggak sesuai sama minat. Sekarang kan kalau menurut gue sih gara-gara yang banyak main itu anak alay anjing. Kalau sekarang kan yang main ceweknya cakep-cakep, artis-artis, gimana orang-orang pada nggak tertarik anjing. Kor. Jadi definisi alay menurut lu itu gimana sih, Pis? Tahu, Pis? Nah, gue juga nanya itu. Cimoy, goyang apa sih? Aduh, goyang Cimoy ya tau lah. Kan itu hak semua orang, Pis. Ya itu emang hak semua orang. Gue nggak menyerang alaynya, gue menyerang kontennya karena kontennya itu aja, nggak ada isinya. Itu hak semua orang. Tapi kan ya makanya dulu tuh TikTok tuh belum terlalu terkenal tuh soalnya isinya orang-orang kayak gitu. Soalnya Indonesia kan bocah ngekor anjing. Lu dong. Kalau emang ada misalkan nih ada aplikasi baru nih, terus langsung dimainin sama kayak artis-artis sama fans-fans dia, panutan dia, pasti aplikasi tuh auto jadi rame anjir. Mungkin dulu tuh TikTok masih kurang pengalaman lah ya. Aplikasi Kencan setuju nggak, Gor? Setuju aja kalau gabut mah. Kencan buta ya. Nah, jadi gini nih. Jadi kita samain dulu dah. Jadi TikTok itu booming ya gara-gara orang-orang gabut
terus sama artis-artis yang hot-hot itu pada main di joget-joget depan layar gitu. Kalau kalian kayak gitu. Yoi. Nah, tapi kalau kita bilang alay itu hak semua orang, kita samain dulu nih persepsi alay itu apa nih? Alay orangnya, alay isinya, alay perbuatannya, apa alay kontennya? Mencakup semua. Mampus mikir. Sorry. Dimulai dari Ya. Raffi. Kalau dari gue ya, alay itu bebas sih kalau gue alay nih. Bisa aja gue bilang Cimo itu alay, tapi orangnya enggak. Atau kayak gimana gayanya tuh, alay lah, lebay lah. Ya, tapi kalau jangan salahin orangnya lah, kontennya yang dibilang itu alay. Misalnya, kalau gue bilang alay ya, buka-buka rekening artis tuh alay kalau menurut gue loh. Iya. YouTube. Itu alay kalau menurut gue, buka-buka konten. Buka rekening konten tuh alay menurut gue. Nah, kalau definisi gue tuh, alay itu ya kayak gitu. Nah, kalau lu gimana? Tergantung lingkungan berarti ya, Bung. Iya, tergantung apa ya? Yang menurut kita kayak gitu belum tentu menurut Nah, orang lain iya. sama. Alay itu gimana kalau menurut kalian? Samain dulu deh Karena emang persepsinya. kita suka ngata-ngatain orang aja, jadi ya udahlah. Emang kita sering Tapi- ngecengin orang aja. Mungkin ada persepsi lain juga, Bom. Bisa ya kita bilang orang alay itu yang dimaksud alay itu alay. Tapi menurut dia itu biasa aja. Nah. Dan bahkan malah orang-orang yang kayak kita malah dibilang alay menurut mereka. Ngerti nggak? Ayo. Itu lingkungan. Sebenarnya kan Karena dia mereka bisa dengan membuat konten kayak konten, gitu. awalnya kan ada di pikiran mereka, apa yang mereka resahkan, apa yang mereka mau lakukan, lalu ditransformasikan menjadi sebuah perbuatan, dan Asik, dinilai ah. sama Di orang. bahasan serius. Intermezzo dikit ya. Intermezzo dikit nih. Ini si Indra Fawas nih ketua himpunan. Tapi nggak ada kerjanya. Dah, gitu aja dah. Itu dari gua. Intermezzo aja. Cok, Men, Nah, tapi bisa juga dong. Orang-orang bilang kita alay juga kayak gini. bisa. 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 Bisa pecah Pasti. malah kau. dan itu hak. Sebenarnya alay itu hak aja. Iya. Satu hak. Jadi kalau Lu terima nggak kalau lo dibilang alay? Lu terkenalnya alay gitu. kalau menurut pandangan mereka kita terkena secara alay karena mengikuti apa yang udah ada, ya biarin aja kata-kata orang kita alay. Kalau menurut dia kata alay, mengikuti tren yang ada. Kalau menurut kita alay adalah sebuah perbuatan yang kita nggak senangin, itu alay juga. Mungkin alay itu proses menuju kedewasaan. Anjing. Wis. Ada moral, Maksudnya, ada nilai moral, Ada nilai moral. nilai moral. Gue colok pakai kursor lu, Kor. Masalahnya semua orang tuh pasti pernah alay. Pasti pernah alay. Contohnya, Kor. Gue nggak tahu sih Alay kenapa lu nggak. gimana? Nah, Ya baiklah dulu Facebook, pet. Dulu gue tanya ada apa gunanya main pet anjing? pamer, Buat kode-kode sama doi. pamer. Ya gitulah. Listening apa Pemain dong gue win. itu. Fungsinya Kan sosial media apa gue tanya? Ya buat pamer aja, buat apa lagi? Iya sih. Emang. Woi, Pascal jadi barang unik, woi. Makanya hilang. Lo pada setuju nggak sih kalau taraf alay itu berdasarkan penilaian orang, bukan dari kita sendiri yang menentukan itu alay apa enggak? Iya. Setuju, men. Iya. Gitu. Soalnya di KBBI juga nggak ada arti alay. Iyalah, itu Iya. mah bahasa Kita bahasa doang. orang-orang doang aja bahasa kita. Kan dulu ada lagunya. Kasih tahu tak? Kasih tahu tang. Lu dong, Kor. Langsung ambil gitar lu tak? Jangan. Kan gue nembak lu ini. Gitar lagu guru lu gimana, Kor? Jangan dong. Tapi Ada. BTW nih, man. Kita semua baju pada hitam ya? Kok ada enggak ya? Siapa tuh? Bisa juga gitu. Oh, kritik Pak. nih. Loh, Sama ada tuh lagi, Kor. Yang menurut lu bukan hitam, belum tentu ada. Parah banget. Parah. Berarti kita kalau kita ini kita back to topik lagi ya, TikTok. Berarti kalau kita ngikutin orang main TikTok kita alay.
Enggak, kalau menurut gue sih sekarang nggak tahu sih. Iya. Berarti definisi alay sesuai dengan orang-orang kemana masing-masing dong. Jadi kalau Iya, orang, jadi jangan marah dong kalau kita salah nih. Orang di luar kita berlima ngatain kita alay karena kita bikin podcast. Nggak usah marah dong berarti dong. iri itu mah iri, Karena Bob. kita Itu udah mah. setuju nih di awal. Alay itu ya hak semua orang. Iya, Iri. Pascal. Iri. Aduh, Iri. jangan. Itu jokes internal iya. yang garing banget. Mungkin kita nanti bisa play videonya. Tapi Jangan. selain selain TikTok nih, maksud gue kan TikTok sekarang tuh udah bisa dibilang tuh sosial media atau aplikasi yang udah terkenal lah. Kita juga nggak bisa bilang itu mungkin dulu itu salah satu sarangnya anak-anak yang kurang kerjaan banget gitu, yang bikin konten-konten buruk gitu. Tapi selain dari TikTok nih, menurut lo kegiatan apa lagi yang menurut lo yang lagi trending? Selain suruh bungkus ya? Bisnis. Bisnis. Nih, informasi pendengar ya. Pascal, Indra, dan Hafiz bikin bisnis. Kopi-kopian. Kopi anjing, kopi-kopian. Emang kopi gue bercanda. Ya udah kopi, bikin kopi. Nah, mereka memanfaatkan peluang yang ada. Kalau menurut ya daripada gabut di rumah, yang mending bisnis tuh jualan. Nah, Iya. gue ngasih persepsi baru aja. Kalau kebanyakan orang yang bisnis, siapa yang beli, bro? Enggak. Pasti. Masalahnya nggak mungkin semua orang bisnis Nah, juga, Bob. Bang. Barang yang kita jual juga kan consumer goods, pasti ada yang beli. Dan setiap barang yang dijual sama orang-orang berbisnis itu pasti beda-beda, punya ciri khasnya masing-masing. Oh, berarti Tanpa penjual udah banyak juga belum tentu laku. Walaupun semuanya jualan kan orang juga butuh duit, pasti beli juga. Butuh barang juga. nih, ya udah. Kalau disambungin ke teori ekonomi, nah kita berhubung berlima ini semua mahasiswa ekonomi kan. Berarti kalau bisnis gini nih, kayak uas lisan tuh nggak lo? kayak uas lisan kan? Nih, kasih nih. Berarti saking banyaknya demand yang ada di masyarakat, tiba satu outliner lah kita buat jualan kopi. Laku banget dong. Zaman dulu kopi mah kayak sebelum ada ya. Belum ada kayak abnormal, sorry sebut merek nih. Belum ada abnormal, belum ada apa-apa. Tapi Starbucks sebelumnya nih kita nggak di-endorse abnormal ya, tapi kalau abnormal mau endorse boleh kok. Boleh. Di sini Terkenal aja. Ya udahlah nggak apa-apa, bilangnya terkenal. Ya udah. Berarti kan zaman dulu tempat ngopi selain tempat kopi-kopian yang kedai-kedai kopi di mana? Yang mau benar-benar mau ngopi ya? Zaman dulu di mana? Warkop. Di rumah. Berarti bisa juga dong dibilang yang ikut itu alay. Enggak, beda, Bob. Kayak gitu. Ini kan kita tuh membuat kopi seliter dan kita tuh sebenarnya memanfaatkan kondisi di mana kondisi yang orang-orang nggak berani keluar rumah gara-gara pandemi. Makanya kita tuh membuat kayak inovasi. Sebenarnya bukan kita yang buat inovasi sih, sebelumnya pasti udah banyak juga yang jual-jual kopi seliter kayak ya itu tuh pasti kayak ada peluang besar di masa pandemi kayak gini, orang mau ngopi takut keluar ya udah langsung aja beli seliter buat nyetok gitu nggak sih? Kalau pemikiran gue sih gitu. Loh, kor. Apa tuh? Kan lu bilang buat nyetok ya, tapi di kopi kita lo tulis 3 hari katanya maksimalnya. Ya 3 hari lumayan lah seliter. Lo buat sore nuang tuh 3 hari juga habis liter. Oh, buat nyore. Iya, buat nyore, ambil sebat. Pasti itu, makanya gue tuh nemu kayak peluang di situ dan alhamdulillah sih sampai sekarang penjualan aman kali. Banyak dah, coba kita lagi ambil cuti aja ya. Penjualan aman, pembeliannya enggak ya? Ya. Oh. Enggak lah. Bukannya enggak aman, kita lagi cuti, Ndra. Tang. Kitanya yang cuti, masih ada lah yang beli dan ya ada lah. Tapi kalian jualan jualan manfaatin sosial media nggak? Oh jelas. Yep. Kita pakai TikTok. Ya. Nah, TikTok. Iya tuh, kita pakai TikTok tuh. Kebetulan admin TikTok kayak Indra Fawas bisa dijelaskan.
iseng-iseng aja. Ya kalau Sebenarnya TikTok tuh juga bisa jadi tempat buat ini loh, jualan. Kita ambil contoh Bittersweet by Najla. Halo Kak Najla, halo, kami mau kuenya. kami mau Sekali lagi- kuenya. Sekali lagi kita nggak di-endorse ya, tapi kalau mau endorse bisa kok. Itu dia nge-spam loh. Itu dia nge-spam semua orang, akhirnya di-notice dan semua orang beli barang dagangannya dia. Ya, banyak untuk- sih sebenarnya Untuk iklan, contoh-contoh itu pasti cost-nya dia banyak. berkurang karena dia nyepam itu. Berarti kalau kita, oh kenapa? Enggak, tadi otak gue rada aneh dengerin nyep apa gitu. Contoh lagi nih, gue ada contoh satu, Arborea Coffee. Kita pernah kesana kan? Iya. Dan pas kita masih ke sana tuh istilahnya kayak dia baru awal-awal buka dan tempat itu sepi enak. Coba lu sekarang sana. Pasti nggak bakal Kok. sesepi tadi. Ya, Kor, ramai. dan sekali lagi kita nggak di-endorse ya sama Arkurea. Iya. Kor. Yoi. Kor, Ah, tempat kopi sepi itu bagi kita surga, Kor. Tapi bagi mereka neraka, Kor. Bagi penjual tuh neraka, Kor. iya. Tapi nggak maksudnya tuh kayak ya sosial media tuh sangat amat berpengaruh gitu anjir. Kayak mau nggak mau kita harus memanfaatkan ekonomi digital. Asik. Ya, asik. 4.0. 4.0. Komting kita nggak pernah salah. Yoi. Nggak salah milih gue. Ya udah, berarti kan kalau kita tarik nih TikTok bisnis, berarti dia diawali oleh sosial media, ya kan? Maksudnya TikTok sebagai sosial media, kalau mau jualan bisa di TikTok. Nah, Ya. back to topik lagi, yang lagi hits lagi di Indonesia, sepedahan. Nah, Yoi, itu gila tuh. sepedahan. Awalnya dari sosial media juga. Itu menurut lu gimana? Kalau yang lain dulu dah. Gimana yang lain? Gak ada. Gue bagian eksekusi ya ntar. Nggak, kalau menurut gua tuh soalnya sepedahan tuh mungkin satu-satunya olahraga yang paling aman sih di masa pandemi ini kalau menurut gua ya. Soalnya kita bisa sepeda sendiri. Loh. Kalau misalkan apa ya? Oh, jogging, Kor. Futsal, basket, kan nggak mungkin social distancing anjing. Tapi lu main futsal, Kor. Lu masih futsal kemarin? Ya udah kan, udah sehat istilahnya. Udah. Gonzales tapi gimana, Kor? Hah? Tapi Gonzales gimana? Aman. Enggak Oh nih. iya, gue hari apa ya? Abis nggak tau lah hari Rabu mau lawan ini bola nih, mau main bola gue. Oke. Hati bego. Tapi gini, men. Kan sepeda lagi naik nih. Tapi kalau dari gue sendiri, yang gue lihat malah sekarang tuh konteksnya sepeda tuh buat ajang pamer, cuy. Bukan buat olahraga kesehatan gitu. Itu Contoh, Demi Instastory ya. ya, Indinta Story nih. Gue punya teman. Fiksi. Bagus banget. Fiksi gue Gua warna kira. ungu. Fiksi gue warna ungu. Langsungnya gue ngatain diri gue sendiri udah. kasih Sampai tahu gua- ndak? Kasih paham. Kalau gue lihat eskalasi trennya itu ya emang awalnya dari sosial media. Sosial media kan Orang awalnya kan. ada di HI, Snapgram, wih keren. Besok ikutan. Akhirnya demand sepeda jadi gede, supply-nya kecil, barang langka, harga naik. Iya. Parah. Ilmu ekonomi berguna sekarang. Enggak, tapi itu emang bener-bener kenyataan, Bom. Kayak apa toko sepeda, barang sepeda baru tuh sekarang tuh harganya bisa Barangnya naik habis 2 kali semua. yang baru ya. Ekor nih, yang lagi Bisa naik rajin 2 kali sepedaan. lipat, anjir. Tapi Iya, sebenarnya Kang. sepedahan ya bukan olahraga paling aman nggak sih sebenarnya? Cuma ngikutin apa ya, arus aja gitu. Kalau mau olahraga aman ya, kan ada PSBB di rumah aja. Yang mending aja olahraga di rumah, Zumba di rumah kek, atau Ya, lari keliling beda. rumah kek. Bom. Beda kalau menurut gue tuh. Ya, orang kan udah lama nggak keluar kayak sepedaan, kayak berdua sama orang rumahnya jalan-jalan keliling komplek itu kan kayak rekreasi juga nggak sih jatuhnya? Sekalian olahraga sehat. Makanya itu mungkin orang tuh bisa tertarik banget di situ aja. Kalau menurut gue sih gitu. Lu Berarti berarti salah satu yang ketarik dong, Kor. Gua salah satunya yang tertarik dan itu bisa dijadiin ajang investasi ya, asik. Jangan Yakin. bener lu. Investasi. Unjukin dong, Kor. yakin. Kor, unjukin dong. Nggak,
ya investasi dalam waktu cepat, tapi kayak Jangka pendek ya banget. kayak iya, soalnya pas itu yang gitu kan, yang gue beli sepeda harga berapa, terus gue pakai, bosan gue jual, pas lagi naik-naiknya harganya nggak turun dan malah naik anjir. Kan Tapi secara nggak langsung apa kan? Nah, Yes. lanjut dulu. Secara nggak langsung itu kan kayak ya untung lah anjing. Tapi ya lu pinter-pinter juga pasti harus jual gitu lah. Tapi Kor, Berarti gue pengen nanya ke lo nih Kor. sepeda itu short term investment, Gor. Ya itu dia. Jangka pendek aja. Kalau jangka panjang kan kita belum tahu Bisa. prediksi orang ke depan gimana. Tapi Iya. gini guys, Jangka panjang pasti pada bosen sih gua. Ketika supply barang sepeda yang second udah lebih banyak, Iya bener juga. ke depannya. jadi gini, tadi kan Ekor kan nyinggung investasi kan, jual bisnis lah, jual beli dari sepeda gitu. Yang gue pengen tanya ke lu Kor, lu jual Apa tuh? sepeda tuh kayak gimana? Soalnya yang gue denger rumah lu di mana, lu bukan COD, lu nganter sepeda malah. Bodoh-bodohin lu. Enggak sih, kalau itu mah sebenarnya udah deal-dealan harga di awal. Jadi gue tuh awalnya ngejual di OLX. Udah 2 minggu, 3 minggu jual di OLX. Nggak ada yang nanyain. Malah 2 bocah ini nih yang ngechat gue kan anjing. Malah Pascal Mendang ngechat gue. Tapi, oh iya, satu informasi buat kalian semua juga nih. Facebook tuh salah satu sosial media dalam ngejual sesuatu paling cepet anjir. Menurut gue. Facebook tuh cepet banget. Rakyat-rakyatnya tuh. Soalnya gue jual sepeda baru sehari 2 hari. Langsung ada yang mau. Gitulah. Dan kenapa gue bisa COD di Tangerang, bego banget sih emang ya. Jadi soalnya ceritanya tuh pembelinya tuh orang Lampung. Terus gue ya udah, dia awalnya bisa ngajakin tengahan, tapi deal harga sekian. Tapi ya udah, gue dealan harga, ya udah saya anter aja Mas gini. Udah lah. Kan biar sama-sama lihat barang gitu loh. Lu dermawan berarti Kor ya? Ya kan deal harga lah, kalau nggak deal harga ya ogah juga ke Tangerang. Ya udah, berarti kan Berhubung kita murah ini, gratisan. berhubung murah, tinggal 10 menit lagi. Jangan bikin KTM bodoh. Ya kan kita tahu mahasiswa mana ya. Kan ditutup Bob, no. Ya emang jelas banget tuh KTM mana, gue tanya mah. Ya udah gini lah. Tahu dong. Pokoknya kalau tahu kampus kita yang pernah viral, yang lagi viral namanya rebahan. Tuh kalau kalian tahu. Pokoknya rebahan. Cing aja. Pokoknya kampus kita di global leader dah. Keren. Sekali lagi ya, kita tidak di endorse manapun. Jadi kalau ada yang mau kita sebut namanya dan kita puja-puja saat tidak masuk akal, bolehlah join ke kita lah. Itu boleh sih, boleh. Ada. Apalagi bittersweet. Wih, boleh tuh, gue belum pernah nyobain cuy. Ardito. Lagu. Ardito. Bittersweet. Berarti kita apa kita bisa ambil kesimpulan nih? Sosial media adalah adalah pemula segala tren, pemula dari perekonomian, dan pemula dari segala masalah. Bisa gue bilang gitu nggak? Enggak. Bisa sih kalau gue. Kan dia menarik kesimpulan kali ya. Oh, sorry, nggak debat lagi ya? Oh ya bisa. Enggak. Gue bisa. Bisa dibilang kayak gitu nggak? Bisa. Kalau sebuah tren Untuk zaman sekarang, untuk masa pandemi sekarang ya. Adalah Pandemi pembuat sekarang ya. trend maker. Pemandu lah, pemandu. Iya, bilang gitu. Iya, pemandu lagu karaoke. Iya, Tang. Kita mau ngapain lagi kan, di rumah mulu. Belajar aja kita online sekarang. Iya. Iya. Belajar online, bayar tetap 10 juta. Iya. Ya udah, berarti Jadi pengen tahu bulat malam-malam. waduh. Iya. Tahu bulat. Ya udah nih guys, berarti kita kalau dari podcast kali ini kita simpulkan nih, TikTok, sepedahan, dan bisnis diawali oleh sosial media. Berarti sosial media itu ya? Berarti sosial media sekuat itu ya? Sekuat itu. Iya. Sekuat itu. Apalagi Dampaknya kena. Bisa bikin sebuah tren sepedahan, bisa Dra, bikin anjing, Dra. terkenal secara instan. Ya kan sekarang kita TikTok. tahu dari mana semua kan dari situ semua. Iya, sosial media sih.
Berarti cukup segitu aja kali ya? Gue capek nggak bacot nih. Cukup Iya ya. bener. Podcast Marak Gabut. Wan. Kita akhiri di sini. Sekian. Wan.